kasihan dengar pidato Prabowo ini. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Yang buat gua kasihan tuh yang bikin masalah siapa, yang harus pasang badan dia gitu. Ini bukan konsekuensi dari pidato hidup Jokowi, bukan kan? Tapi gini Pak, sebenarnya yang kita permasalahin dari awal itu bukan soal public service obligation. Kita semua udah tahu soal itu. Meskipun agak bingung juga kalau memang public service, kok tiket bus mahal banget ya? Bukannya kalau public service itu harusnya gratis ya, atau paling enggak murah lah. Ya kan? Tapi kita coba keluar dulu dari konteks itu. Pertama gue pengen apresiasi dulu tanggung jawabnya. Ya memang pemimpin harusnya kayak gitu. Tapi gue juga berharap ini bukan hanya sekedar bahasa menenangkan dari berbagai keributan di tengah masyarakat. Karena masalahnya gini, Pak Prabowo kalaupun tanggung jawab paling banter cuma 10 tahun Pak. Itu pun kalau menjabat 2 periode. Sedangkan utang bus itu 60 tahun baru beres. Itu pun kalau kebayar. Kalau enggak, masa iya Indonesia mau kayak Sri Lanka? Kalau memang mau dibereskan, ya dibereskan juga dugaan makar dan dugaan korupsinya. Kalau terbukti, adili orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru soal bus nih Pak, belum IKN. Capek banget kan nyapuin kotoran-kotoran kebijakan sebelumnya. Bapak aja capek, apalagi rakyat Pak. Karena sejatinya konsekuensi dari kebijakan-kebijakan goblok pemerintah itu, yang nanggung bukan presiden Pak. Yang nanggung bukan pejabat, tapi rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa terancam reshuffle karena menolak bayar utang kereta cepat Wush. Bertabrakan dengan elit politik, Purbaya menolak gunakan APBN untuk proyek besar ini. Keputusannya berakar pada kekhawatiran utang proyek strategis bisa membebani keuangan negara. Namun, ketegasannya justru memicu badai politik dan evaluasi posisi oleh Presiden. Tapi, apakah ini keberanian menjaga APBN atau justru langkah yang goyangkan stabilitas kabinet? Bagus, saya nggak ikut kan, top. Berarti nggak diajak ke Cina Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Kalau sampai Menteri Keuangan Pak Purbaya di reshuffle, nih teman-teman, saya mau ngajak teman-teman kita silaturahmi ke gedung DPR. Sepakat nggak? Komen kalau sepakat. Kita berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan menjamin kelangsungan pembayaran proyek kereta cepat yang sebelumnya banyak dipersoalkan publik karena ada dugaan korupsi dalam mega proyek di era Joko Widodo. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek ini tidak ada masalah karena akan dilakukan restructuring atau restrukturisasi utang hingga 60 tahun yang per tahunnya sekitar 2 triliun rupiah. Sementara para pengamat, para kritikus di anti korupsi sudah mengindikasi bahwa proyek ini kemungkinan besar banyak melakukan korup. Di antaranya modusnya adalah adanya upaya untuk melakukan pembengkakan harga atau di proses cost of run. Juga markup dalam pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengerjaan proyek kereta cepat. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan proyek ini akan dijamin pemerintah kalau 1,5 hingga 2 triliun rupiah per tahun tidak mengapa karena manfaatnya ini banyak bagi masyarakat. Prabowo mengadopsi argumentasi yang kurang lebih sama persis seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Joko Widodo, yakni proyek kereta cepat manfaatnya bagi publik, mengurangi kemacetan, polusi, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan hal itu, saya ingin memberikan respon terhadap pernyataan Presiden beberapa hal. Yang pertama, tindakan Presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena Presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan Presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu.
soal pembayaran cicilan utang itu soal yang berbeda, tetapi dugaan tindak pidana korupsi itu yang harus utama untuk diselidiki. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan Presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat WUS di era Jokowi. Dan dengan demikian Presiden telah mengabaikan asas-asas rule of law atau negara hukum, di mana berkaitan dengan kasus yang sedang dilakukan penyelidikan, kekuasaan eksekutif tidak boleh ikut campur, apalagi mengambil peran pasang badan. Nah, dengan demikian itu akan menyebabkan secara psikologi aparat penegak hukum tidak akan berani menyelidiki kasus ini. Dan kuat dugaan saya, sebentar lagi KPK juga akan mengumumkan penyelidikan kasus ini dihentikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi. Yang kedua, secara material memang persoalannya sekali lagi bukan soal 120 triliun atau 112 triliun atau 118 triliun dengan kurs rupiah yang beragam yang akan dibayar apakah 60 tahun atau lebih. Tapi soalannya adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, atau adanya gratifikasi, perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan itu diantaranya dugaan markup dalam melaksanakan proyek kereta cepat sejak perencanaan hingga eksekusi. Dan ini harusnya didorong oleh Presiden untuk dilakukan proses penyelidikan secara menyeluruh. Audit kinerja dan hukum dilakukan oleh Inspektorat dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah yang harus dilakukan oleh Presiden, bukan kemudian pasang badan untuk proyek ini. Ketiga, kita ketahui bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan itu sudah dapat diduga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya proyek ini adalah proyek business to business. Di 2015, Jokowi juga menegaskan bahwa proyek ini adalah business to business, tidak akan mengganggu APBN atau uang rakyat. Namun kemudian di 2021, Jokowi mengeluarkan Perpres tentang percepatan kereta cepat ini yang intinya pemerintah menjadi penjamin, dan dengan demikian bisa digunakan alokasi dana APBN. Nah, kita tahu bahwa jika APBN digunakan berarti uang rakyat digunakan, dan dengan demikian yang membayar hutang kereta cepat ini pada akhirnya rakyat. Yang keempat, proyek kereta cepat ini tidak bisa disimplikasi bahwa setiap proyek itu yang untuk kepentingan publik selalu dianggap tidak boleh untung atau rugi pun tidak mengapa. Karena proyek ini dikerjakan oleh BUMN, salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia. Dan BUMN itu adalah badan usaha milik negara yang tujuan usahanya adalah memperoleh laba. Jadi BUMN itu diaudit per tahun akan memberikan dividen bagi pemasukan keuangan negara. Jadi salah satu sumber pemasukan APBN kita itu adalah dividen dari BUMN. Dan ketika BUMN itu merugi, negara juga menanggungnya dengan kembali mengincas modal negara melalui proses penyertaan modal negara. Artinya, kalau BUMN itu didesain tidak untung, ya sudah bubarin saja seluruh BUMN. Kenapa kita membiayai badan usaha yang ujung-ujungnya akan merugikan negara, yang ujung-ujungnya akan ditanggung generasi kita hingga 60 tahun ke depan? Yang kelima, saya kira persoalan yang paling penting bahwa hari ini Presiden Saudara Prabowo Subianto justru hadir pasang badan untuk kasus-kasus yang melibatkan oligarki, termasuk melibatkan Presiden Joko Widodo sebelumnya. Namun Presiden nyaris tak hadir bersama rakyatnya. Presiden nyaris tak hadir di proyek PIK 2 yang merampas tanah rakyat, bahkan merampas tanah negara. Presiden tak pernah bicara sepatah kata pun terkait proyek oligarki PIK 2 milik Antoni Salim dan Aguan yang telah menyengsarakan rakyat Banten. Juga proyek PSN lainnya yang modus operandi PSN ini adalah cara bagi oligarki untuk meminjam kekuasaan negara dalam rangka memperoleh lapak bisnis berupa tanah atau lahan-lahan dengan murah untuk menguntungkan bisnis mereka. Pertanyaan kami, jika Presiden tidak hadir untuk melindungi rakyatnya, bahkan Presiden melindungi oligarki, lalu akan kemana rakyat ini meminta perlindungan dan pertolongan? Rakyat ini sudah seperti yatim, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Di proyek PIK 2, kami melihat keputusan tentang penghapusan PSN PIK 2 itu tidak diindahkan oleh oligarki PIK 2. Proyek jalan terus, reklamasi jalan terus, perampasan tanah rakyat jalan terus.
Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Presiden telah pasang badan untuk proyek bus, namun Presiden absen, lalai dari melindungi rakyat Banten dan seluruh rakyat Indonesia dari korban perampasan tanah yang dilakukan oleh oligarki-oligarki di Republik ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.